sejarah situs Purbakala Cipari, Kuningan, Jawa Barat bersama anak-anak SMP Yosudarso Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Yuk kita lihat yuk dan simak videonya. Posisinya ada di mana ini, Dek? Di Museum Cipari ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Udah beringat Hari Sumpah Pemuda. Oh, apa ini? Diuploadnya kan 26 Enggak, ini dalam rangka apa ini? tugas IPS. Oh, belajar tentang sejarahnya. Belajar melepas. Iya, bagus. Berarti belajar tentang sejarah Purbakala yang ada di Cipari, Kuningan, Jawa Barat. Semoga Halo. semoga pintar-pintar, guys. Wah. Ternyata muridnya banyak juga ya. Dari ini dari mana, sekolah mana nih? SMP Yosip. SMP Yosudarso Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Dalam rangka belajar tentang sejarah Purbakala Cipari zaman batu kayaknya, guys ya. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Krepes ya, Ugo. Gaji bang. Oh iya, kita ikutin dong. Kita cari yang baik-baiknya aja. Yalah, yuk. Kita mau masuk. Gerbi, Maren, Jessica, Gali, Karisa, Bunga. Damian, Leo Agung, Fajar, Indah, Melvia, Naja. Otti, Andrea, Rianto, Roma, Rosalia, Adrianus Lina, Arela Devina, Tos, Terakhir, Stephanie Marceli, Fania Dewi, Mapan, Malerin, Adit, Dewi, Yuda. Menyampaikan, kalian bisa nanya. Dan ini adalah pegawai situs Cipari Purbakala yang siap menerangkan tentang situs Cipari yang ada di Manfaatkan Kuningan. momen ini sebaik mungkin untuk banyak tertarik. Coba mau foto-foto, ada nih. Dokumentasi ada di sini. Ya, mantap. Semoga pintar-pintar anak SMP Yosudarso Cigugur, Kabupaten Kuningan. Dalam rangka belajar tentang sejarah ya. Yang kreatif. Nah, ternyata pegawainya juga udah siap menerangkan tentang sejarah situs Purbakala Cipari. Dan adik-adik ini boleh bertanya ya tentang situs Purbakala Cipari. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Krepes ya, Gur. Nanti untuk selfie-nya nanti ada waktu. Kita mendengarkan dulu penyuluhan. Jadi harus dengarkan. Yuk, cukup nggak ya? Semoga cukup. Jaga ketertiban ya. Silakan masuk.
baik. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi kembali. Perjanjian. Satu orang bicara, yang lain. Jadi jatah kalian bicara ketika narasumber memberikan kesempatan pada kalian untuk bertanya. Disitulah kalian boleh bicara. Oke? Bisa tertib? Saya? Ya. Jadi nanti kegiatan kelas 7 hari ini kita akan dipandu dulu oleh narasumber, disampaikan materinya apa. Selesai dipandu, kalian boleh mengamati, ya bertanya jawab dulu. Selesai tanya jawab, kalian boleh mengamati. Ini adalah artefak atau alat-alat yang dulu digunakan oleh manusia purba. Ya. Satu yang ibu minta adalah jaga ketertiban, tidak saling dorong. Ingat, ini adalah benda-benda berharga. Jangan sampai kamu dorong temennya, terus harus sakit. Ayo, siapa yang mau ganti? Betul nggak? Bisa ya tertib ya? Iya. Nah, kalau sudah selesai pengamatan di sini, kalian boleh nanya nanti fungsinya dan sebagainya, silahkan. Kemudian baru nanti kalian mengamati di luar, pengamatan di luar, silahkan. Nah, anak-anak, tugasnya ibu sudah ada di sini, maka bentuk akhirnya adalah laporan dalam bentuk video. Jadi kalau kamu mau membuat video pembukaan dan penutupnya atau ada sebagian di tengah itu adalah pas kalian di sini, silahkan. Jadi kalian gunakan alat-alatnya untuk pendokumentasi. Ya. Tapi ketika si Bapak menyampaikan apa yang akan disampaikan, tolong alat-alat dokumentasinya digunakan seperlunya saja. Ya. Bisa tertib? Ibu percaya dengan baik, ya? Enggak Bapak? Oke, selamat sekalian. Mari kita sama-sama simak, sama-sama dengarkan, dan dengan catatan lembar kerja dan yang ada di bawah, yang tentunya itu salah satu sebagai bahan laporan dalam rangka kunjungan edukasi untuk mengenal salah satu peradaban kehidupan manusia yang ada pada masa prasejarah atau disebut juga masa praaksara. Dan situs Taman Purba ini merupakan salah satu tempat di mana pernah adanya kehidupan manusia purba yang ada di Kabupaten Kuningan. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang, selamat pagi ya kepada semua. Semoga dalam kunjungan ini kita bisa mengenal lebih jauh, mengenal keberadaan salah satu kehidupan manusia pada masa lalu. Taman Purbakala Cipari. Museum Situs Taman Purbakala Cipari, yang mana secara letak geografisnya berada di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Berada di sebelah barat pusat kota Kuningan dengan jarak tempuh kurang lebih 3,5 sampai 4 km. Berada di sebelah timur lereng Gunung Cermai yang merupakan gunung tertinggi yang ada di Jawa Barat. Dan perlu diketahui, secara letak geografisnya, Museum Situs Taman Purbakala Cipari berada di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Dengan luas area atau luas lokasi 7.000 meter persegi. Berada di ketinggian permukaan air laut 661 meter. Dan perlu diketahui, Museum Situs Taman Purbakala Cipari ini di sini dulunya merupakan lahan pertanian. Jadi di atasnya tidak nampak adanya benda ataupun artefak-artefak yang berdirikan kepurbakalaan ada di lokasi ini. Bahkan lahan ini sendiri digunakan oleh masyarakat yang ada di Cipari ini, digunakan untuk bercocok tanam.
Adapun awal penemuan yang mana pada tahun 1971. Tanah pertanian ini dikelola oleh sebagian masyarakat yang ada di sini. Dan ada salah satu petani yang bernama Pak Wijaya. Yang mana Pak Wijaya seorang petani yang menggarap tanah di lokasi ini pada tahun tersebut atau tahun 1971 itu awalnya menemukan sejenis batuan. Jadi petani selagi menggarap di sini itu awalnya menemukan sejenis batuan, dan batuan itu ternyata ada kesamaan dan kemiripan sewaktu ada pameran kepurbakalaan. Yang mana pameran kepurbakalaan yang diselenggarakan di Yayasan Tripanca Tunggal atau di Paseban Cigugur. Itu dengan adanya kesamaan temuan batuan yang ada di Cipari ini sama yang ada di pameran kepurbakalaan, temuan itu dilaporkan melalui tim survei sejarah dan purbakala Kuningan. Di lokasi ini diadakan penelitian dan penggalian percobaan pada tahun 1972. Itu mungkin perlu digarisbawahi, penggalian percobaan di situs Taman Purbakala Cipari ini dilakukan pada tahun 1972 oleh tim survei sejarah dan purbakala Kuningan, yaitu Bapak Pangeran Jatikusumo. Adapun proses penggalian pada penggalian percobaan tahun 72, ini foto yang di atas ini merupakan waktu penggalian. Yang pertama tahun 72 itu dengan diketemukannya salah satu benda purbakala yang dinamakan peti kubur batu. Peti kubur batu yang ada di situs Taman Purbakala Cipari ini menurut hasil penelitian salah satu peninggalan zaman batu besar megalitik. Dengan temuan peti kubur batu yang pertama di situs Taman Purbakala Cipari ini, temuan itu dilaporkan juga ke salah satu lembaga kepurbakalaan yang ada di Jakarta, yang pada waktu itu namanya LPPN atau Lembaga Peninggalan Purbakala Nasional yang berpusat di Jakarta. Di lokasi ini diadakan penelitian kembali dan penggalian total. Adapun penggalian total yang dilakukan di situs Taman Purbakala Cipari ini dari luas lokasi 7.000 meter persegi, itu yang digalinya baru 2.500 meter persegi. Dengan kedalaman antara 1 sampai 2 meter yang digali oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmar MA dan juga dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta. Adapun penggalian total yang dilakukan di situs Taman Purbakala Cipari ini hasil dari penggalian total di situs Taman Purbakala Cipari ini itu diketemukan kembali peti kubur batu yang kedua. Kalau di lokasi taman itu berdampingan, nanti kita akan lihat langsung lokasi taman seperti apakah yang dinamakan peti kubur batu tersebut. Selain temuan peti kubur batu yang ditemukan di situs Taman Purbakala Cipari ini, juga ada temuan benda-benda yang lainnya. Seperti ada kapak-kapak batu, ada gelang-gelang batu, benda-benda gerakan, bahkan ditemukan juga alat-alat dari perunggu. Menurut analisa tipologi stratigrafi hasil penelitian, yang mana Cipari pernah mengalami 2 masa zaman atau 2 masa peralihan akhir Neolitikum ke awal pengenalan bahan perunggu atau masa Perunggagian, itu yang berkisar antara 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi atau 3000 tahun yang lalu. Di Cipari, di situs Purbakala Cipari ini pernah ada kehidupan manusia yang dinamakan manusia purba, disebut juga manusia prasejarah, juga praaksara.
Kenapa masa prasejarah disebut masa praaksara? Yang mana hasil penelitian pada masa itu orang belum mengenal huruf atau tulisan, sehingga masa prasejarah dinamakan atau disebut masa praaksara. Setiap benda cagar budaya atau benda purbakala itu ada fungsi masing-masing. Seperti salah satunya peti kubur batu yang ditemukan di situs Taman Purbakala Cipari. Itu merupakan salah satu peninggalan Neolitikum zaman batu besar yang mana difungsikan sebagai tempat penguburan penyimpanan mayat pada masa prasejarah atau praaksara. Selain peti kubur batu yang ditemukan di Taman Purbakala Cipari ini, ada ditemukan kapak-kapak batu. Kapak-kapak batu yang ditemukan di situs Taman Purbakala Cipari ini merupakan peninggalan zaman batu muda, zaman batu baru, Neolitikum. Yang mana Neolitikum adalah masanya masa bercocok tanam. Jadi manusia prasejarah yang ada di Cipari ini tidak berburu lagi, tidak nomaden lagi atau berpindah-pindah, tapi ada indikasi sudah mengenal bercocok tanam, bahkan ada indikasi sudah menetap. Adapun fungsi dari kapak batu, hasil penelitian itu ada 3 fungsi. Yang pertama itu untuk bekal-bekal kubur. Jadi dibekalkan kepada orang-orang yang dikuburkan. Karena di sebagian dengan ditemukannya di dalam peti kubur batu ini, batu tersebut itu ada indikasi digunakan untuk bekal-bekal orang meninggal. Yang kedua, digunakan untuk benda-benda upacara, yang mana hasil penelitian pada masa prasejarah orang sudah mengenal adanya kepercayaan. Ada 2 kepercayaan pada masa tersebut. Yang pertama animisme, yang kedua dinamisme. Animisme adalah percaya terhadap roh-roh nenek moyangnya, yang indikasinya ada di batu besar. Sedangkan dinamisme itu percaya terhadap benda. 2 kepercayaan itulah yang ada pada masa prasejarah. Sehingga fungsi dari benda salah satunya kapak-kapak batu selain untuk bekal-bekal kubur, benda upacara, dan juga yang ketiga digunakan untuk alat. Adapun alat-alat pada masa Neolitikum, masanya bercocok tanam, itu untuk mengolah lahan pertanian, itu salah satunya. Selain kapak-kapak batu yang ditemukan di situs Taman Purbakala Cipari ini, ada juga yaitu yang dinamakan gelang-gelang batu, yang mana ada di belakang adik salah satunya, juga ada di etalase ini. Ini adalah kapak gelang-gelang batu yang ditemukan di situs Taman Purbakala Cipari ini. Adapun fungsi dari gelang-gelang batu yang ditemukan di situs Taman Purbakala Cipari ini, itu salah satu fungsinya untuk perhiasan. Ternyata orang-orang pada masa itu dengan hidup yang sudah maju atau modern, dengan indikasi ada temuan gelang yang fungsinya untuk perhiasan. Jadi untuk menghias gelang batu digunakan untuk perhiasan pada masa itu. Selain kapak-kapak batu yang ada di depan kita ini, yang mana di sini ada gerabah-gerabah atau tembikan. Gerabah atau tembikan ini terbuat dari tanah liat. Di sini ada namanya, ada bokor, ada pendil, ada kendi, ada jambaran, ada tempat saya. Secara global, benda-benda gerabah yang ada di situs Taman Purbakala Cipari ini digunakan untuk alat-alat sehari-hari. Tapi ada juga yang digunakan untuk bekal-bekal kubur, benda-benda upacara. Tapi secara global ini digunakan untuk alat-alat sehari-hari. Dengan adanya temuan gerabah-gerabah yang ada di situs Taman Purbakala Cipari ini, menunjukkan manusia di sini hidupnya sudah menetap. Dengan cara bercocok tanam, dan bukti gerabah ini menunjukkan benda-benda yang digunakan dengan hidup sudah menetap, tidak berpindah-pindah lagi atau tidak nomaden lagi. Selain